kembali beribadah di rumah saja ya. Kita tetap semangat untuk beribadah, datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahwa Tuhan kita hebat dan dahsyat. Amen. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri. Semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita masa berdiri ya. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau mengagungkan Dia. Kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kita naikkan pujian yang menjadi doa kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas setiap berkat-Mu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Bapa, teristimewa di sepanjang minggu yang boleh kami lalui dengan berbagai-bagai pergumulan, persoalan, bahkan sukacita yang boleh kami lewati bersama Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terlebih kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan menganugerahkan kembali bagi kami hari yang baru, di mana hari ini Tuhan seluruh umat Tuhan
beribadah kepadamu di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap umat Tuhan, bahkan kami yang beribadah saat ini. Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, memberikan kami Tuhan kelegaan dalam rasa haus kami akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh senantiasa menyirami hati kami, memberikan kami kerinduan, makan menerangi pikiran kami untuk kami memahami akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Apapun keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan, bahkan tidak memberikan biarkan bagi kami melebihi kekuatan kami, karena Engkau ada menopang memberkati setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan akan menguatkan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nanti kita masih berdiri ya. Kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik surga dan sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan kembali pujian. Hati yang gembira adalah obat yang main apa? Main drum ya, Dedek pinter bisa main drum digital di HP ya. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar.
kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang dapat mengubahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, memberikan hikmat, pengetahuan akan firman-Mu Tuhan setiap kami. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menuliskan demikian, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 4 kan satu penggalan dari kisah yang tertulis di dalam Alkitab tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana ia harus menanggung sengsara, derita sebagai korban untuk memberikan tebusan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengampuni, itulah yang Yesus lakukan. Ada banyak orang hari ini memiliki banyak sekali alasan untuk tidak mengampuni. Ada yang mengatakan seperti ini, "Aku tidak mungkin mengampuni dia karena dia sudah memberikan atau mendatangkan sesuatu yang menyakitkan bagi hidupku." Seorang abang berkata kepada adiknya, "Aku tidak mau mengampuni kamu karena kamu tidak menghargaiku." Seorang adik mengatakan kepada abangnya, "Aku tidak mau mengampuni kamu karena kamu tidak menjadi abang yang baik buat." Seorang istri tidak mengampuni suaminya karena berkata, "Aku tidak mengampuni kamu," kata si istri, "karena kamu menyakiti hatiku." Sebaliknya suami juga berkata, "Aku tidak mau mengampuni kamu karena kamu sudah menyakitiku." Ada banyak sekali alasan yang disampaikan untuk menjadi dalih tidak memberikan pengampunan. Hari ini kita melihat kejadian yang terjadi di sekitar kita hanya karena tidak mau mengampuni dan merasa dirinya adalah orang yang paling disakiti. Yang dilakukan bukan memberikan pengampunan, tapi balas dendam. Nah, kita belajar dari saudara-saudara kita, mereka yang beragama Islam hari ini, mereka ada di dalam suasana sukacita, suasana kebahagiaan, karena mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Bagi mereka ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan terhadap apa? Mereka sudah berpuasa 30 hari lamanya. Di sana mereka menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, emosi, dan segala sesuatu yang mereka anggap tidak berkenan di hadapan Allahnya. Dan hari ini mereka saling memberi maaf satu dengan yang lain. Seorang bapak memberikan pengampunan, maaf kepada istri dan kepada anak-anaknya. Anak-anak memberikan pengampunan kepada orang tuanya. Ini hal yang baik. Ini adalah contoh nyata yang kita bisa lihat. Ternyata mengampuni itu bisa dilakukan. Nah, kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam bisa menyatakan pengampunan, maka harusnya kita sebagai orang Kristen harus lebih bisa lagi. Ya, harus lebih bisa lagi. Mengapa? Karena kita sudah diberikan satu keteladanan yang agung dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tidak hanya berkata, "Ayo ampuni orang yang bersalah kepadamu, ampuni orang yang menyakitimu, ampuni orang yang membuat sakit hatimu." Tapi Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni, bahkan ketika ia diperlakukan bukan sebagai seorang manusia, tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya. Meskipun memang ada fitnahan-fitnahan yang diberikan kepada Yesus, yang ditujukan kepada Yesus, tetapi mencatat bahwa tidak ada sesuatu pun yang didapati salah dari Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus dibawa di pengadilan Pontius Pilatus mengatakan bahwa "Aku tidak mendapati kesalahan
di dalam keberadaannya sebagai pribadi yang tidak bersalah, Yesus harus menanggung satu kesakitan yang luar biasa, satu tuduhan yang luar biasa. Bahkan dia harus disalib. Nah, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tahu apa yang." Tuhan Yesus mau mengampuni kita dosa-dosa di masa lalu kita. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa yang baru saja kita buat. Tuhan Yesus juga berkenan untuk mengampuni segala sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin diberikan pengampunan. Juga sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia, itu harus sepele. Tuhan Yesus mau melakukan pengampunan buat kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dasarnya? Apakah alasannya? Untuk saya, untuk kalian, untuk kita semua berkata, aku tidak mau mengampuni dia. Ya, nah, Christopher seringkali harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari papi, dari mami, karena ketidaktaatan, karena ketidakdisiplinan, karena tidak bertanggung jawab sebagai seorang abang. Ray juga begitu, seringkali mendapatkan perlakuan, perkataan yang tidak enak didengar dari papi mami, karena tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang ada sebagai anak di rumah. Apil juga begitu, sering dimarah, sering diteriakin, sering dicubit sama papi mami. Kenapa? Karena juga tidak bertanggung jawab di rumah. Ya, sudah bermain, mainannya tidak dibereskan. Bukan waktunya bermain. Dibilang bukan lompat di tempat tidur, lompat, dimarahin. Mungkin di dalam hati kalian, tunggu nanti kalau aku sudah bisa, otakku sudah mulai gede. Nanti kalau ototku sudah gede, papi mami sudah tua, udah kakek nenek, aku balas. Nah, itu adalah cara berpikir yang tidak baik. Yang baik adalah kita ingatkan papa mama melakukan seperti itu kepadaku. Pasti karena papa mama sayang kepadaku. Dan kalau saat ini kamu merasa ada sesuatu yang tersakiti, maka langkah terbaik yang kau lakukan apa? Berdoa buat papi mami. Ya Tuhan Yesus, aku memang sakit hatiku buat papa begitu, buat mama begitu. Aku memang tersinggung, aku malu sama adikku. Tapi Tuhan, itu semua karena salahku, aku mengampuni. Aku memberikan pengampunan buat papa mami. Berikan kepadaku hidup yang bertanggung jawab. Berikan juga kepada papa mamaku hati yang lembut. Seperti itu yang dilakukan. Bukan memendam kesakitan itu kemudian mengatakan nanti tunggu saya besar, ototku sudah gede. Nah, boleh begitu ya? Boleh begitu? Tidak boleh. Kita harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu mengampuni meskipun ia di posisi sebagai pribadi yang tidak bersalah. Mari kita mulai dari rumah dulu, kemudian dari lingkungan, pergaulan, dalam kehidupan masyarakat. Maka kehidupan ini akan menjadi indah. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya, oke, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya. Tangannya di mana? Ya, kita berdoa. Kami sudah bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami temukan bersama-sama, yang sekali lagi mengingatkan kami untuk kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain di posisi apapun kami, karena itulah yang Tuhan Yesus sudah teladankan, di mana Ia yang tidak bersalah mau mengampuni orang-orang yang melakukan penganiayaan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan kepada dirinya. Dan kami sebagai umat Tuhan boleh meneladani itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Amin. Oke, kita mau menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian mengasihi lebih dulu.
mengasihi, lebih sungguh ya mengampuni, lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang mengajar kami senantiasa. Kami boleh mengampuni akan setiap kesalahan orang lain yang ada mungkin kami terima. Kami percaya Tuhan yang sudah menganugerahkan kami kasih di dalam hati kami, memberikan kami kemampuan untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, entah itu papi kami, mami kami, adik-adik kami, abang kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menganugerahkan kekuatan kasih di dalam hati kami, sehingga kami boleh saling melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Bahkan mungkin terhadap teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk senantiasa mengasihi mereka, mengampuni akan setiap kesalahan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang manapun berada saat ini. Jikalau Tuhan mendapati hati mereka mungkin sedang disakiti, mereka mungkin terluka oleh berbagai kesalahan, mungkin sesuatu yang mungkin menyakiti hati mereka dari orang-orang sekitar mereka, keluarga mereka, atau orang-orang yang mungkin dekat kerabat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka, memulihkan hati mereka supaya tidak memendam rasa sakit hati, namun mereka bersedia melepaskan pengampunan sebagaimana Yesus yang sudah mengajarkannya bagi setiap kami. Kami percayakan kehidupan mereka Bapa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan lemah tubuh, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan daripada Tuhan untuk mereka boleh senantiasa bersyukur, terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap orang yang merayakan hari Lebaran Idul Fitri saat ini. Biarlah juga Tuhan memberikan sukacita yang walaupun dalam keadaan yang berbeda, tidak seperti meriah-meriah yang tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka merayakan Idul Fitri pada saat ini. Biarlah kami juga berdoa ya Bapak juga untuk bangsa kami ini. Tuhan yang senantiasa memulihkan dengan kuasa-Mu Bapa. Tak henti-hentinya kami berdoa, mohon kehendak Tuhan yang Kau nyatakan bagi bangsa kami ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa ini akan setiap kelalaian, pelanggaran yang mungkin tidak takut akan Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau pulihkan bangsa ini. Bapa, setiap umat-Mu boleh senantiasa menaruh rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, para pekerja Tuhan yang ada di bangsa ini. Pakai setiap mereka untuk bertanggung jawab akan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tentunya untuk mensejahterakan bangsa ini Tuhan, menjauhkan dari segala kejahatan-kejahatan, korupsi. Kami percayakan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah badai ini Bapa boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali Tuhan seperti semula melakukan segala tugas yang Tuhan percayakan bagi setiap kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, keluarga besar kami yang ada di Kupang, di Kalimantan maupun yang ada di Sumatera. Biarlah juga Tuhan memberkati keluarga kami yang ada di Jakarta. Terpujilah nama-Mu Bapa, jikalau kami boleh senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah juga Tuhan hari-hari berikutnya dan seterusnya kami menyerahkan keluarga kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala sakit, menjauhkan dari segala
virus yang ada Bapa, di dalam nama Yesus Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kecil kami ini. Biarlah juga kami boleh di dalam kebersamaan yang ada saat-saat ini Tuhan, kami boleh memanfaatkannya dengan baik, satu dengan yang lain, boleh saling bergurau, bercandaria untuk keluarga kecil kami ini, boleh senantiasa menikmati sukacita yang dari Tuhan. Yang walaupun mungkin kami tidak bisa melakukan kegiatan kami seperti sedia kala, tapi kami percaya ini menjadi momen bagi kami Tuhan, untuk kami boleh saling menikmati kebersamaan yang ada di dalam keluarga ini. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Engkau boleh menjaga, memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama